Kenapa seseorang harus berada di level yang namanya positif ataupun power? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, Certified Hypnotherapy, terapis mental kesehatan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Berbicara tentang level emosi ataupun energi emosi ataupun level perasaan ataupun yang bisa juga disebut dengan level hati, ya. Level emosi ini ternyata ada dua, teman-teman. Ada yang negatif, ada yang positif, ya. Yang juga dikategorikan istilahnya force and power. Nah, bagaimana seseorang jika dia sudah berada di level yang namanya positif, ya, ataupun power? Apa hal-hal yang ia dapatkan sehingga ia mau meningkatkan level emosinya? Seperti ia mudah beruntung, otomatis dia menyamakan frekuensi terhadap orang-orang baik di luar sana, orang-orang yang ingin membeli produk kita, orang-orang yang banyak uangnya di luar sana. Bagaimana kita menyamakan energi, frekuensi, serta vibrasi itu ke semesta sana, sehingga kita mudah didatangkan hal-hal yang kita inginkan. Seperti apa? Seperti uang merah, teman-teman, ya. Seperti apa lagi? Hal-hal yang kita inginkan. Jasa kita kah? Produk kita kah? Yang mudah ditemui orang lain, yang mudah dibeli orang lain, yang mudah digunakan oleh orang lain, sehingga hidup kita beruntung, teman-teman. Nah, apakah teman-teman, Bapak Ibu semua belum mau meningkatkan level emosinya dari negatif ke positif? Seperti apa sih level emosi yang positif itu? Seperti berani, teman-teman. Netralitas, penerimaan, ya, cinta, damai. Lalu yang paling tinggi adalah pencerahan. Nah, level-level emosi ini, teman-teman, ada angka-angka satuannya Hz, ya. Mulai dari berani itu angkanya sudah 200 Hz, ya. Sampai dengan pencerahan 700 sampai 1000 Hz. Nah, apa maksudnya dari angka yang tertulis di level emosi ini, teman-teman? Ya, itu adalah angka vibrasi frekuensi, teman-teman, ya. Misalnya uang di luar sana, di semesta sana, ya, nilai energinya sangat tinggi. Nah, bagaimana diri kita menyamakan untuk berada di posisi itu? Artinya kita saat ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, hal-hal yang negatif menurut kita, padahal menurut Tuhan itu baik, skenarionya Tuhan itu baik. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya, meresponnya, ya? Pertama kali misalnya kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kita harus berani dulu menerima, teman-teman. Menerima dulu informasi itu, jangan ditolak, ya. Lalu renungkan, ya. Setelah renungkan, respon, ya. Contohnya, misalnya kalau kita sedang berkendaraan mobil di jalan, kita melihat ada orang gila yang telanjang, misalnya, teman-teman. Nah, biasanya umumnya orang-orang akan merespon malu, kotor, jorok, dan bahkan khawatir, ya. Emosi-emosi negatif semua yang terakses di hatinya, di perasaannya, sehingga emosi-emosi ini tidak baik bagi diri kita. Karena apa? Kita saling terhubung ke yang lainnya. Everything is connecting. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita meningkatkan level emosi yang negatif tadi? Sehingga kita menjadi positif, kita menjadi hidupnya beruntung, kita menjadi hidupnya yang mudah didatangkan oleh hal-hal yang kita inginkan, ya. Seperti kita sedang mencari pasangan hidup kah, jodoh kah misalnya, rezeki kah, ya. Supaya apa? Supaya hal-hal itu mudah ditemukan, teman-teman, ya. Mudah satu frekuensi, sehingga dalam handphone kita berbunyi, saya mau ketemu Pak. Contohnya, saya ketemu supplier bahan bangunan, ya, yang harganya lebih baik, secara kualitas ukurannya lebih baik, ya, orangnya juga baik, ya. Jadi padahal kita tidak kenal dengan orang itu, tapi bagaimana semesta menyatukan kalau kita sudah energi, vibrasi, frekuensinya sama, ya.
Tuhan akan samakan energi vibrasi frekuensi ini ke semesta. Misalnya kita butuh apa? Kita butuh seorang supplier bahan bangunan, atau kita butuh apa? Ya, kita butuh produk ataupun jasanya diketahui orang, ya. Terus kita butuhnya apa lagi? Saya butuh pasien, ya, untuk saya bantu di terapi atau private coaching. Saya butuh member-member terapi seminar online ataupun seminar offline. Supaya apa? Supaya orang lain mendapatkan pengetahuan, orang lain berinvestasi, saya mentransfer ilmu itu, saya membagikan ilmu itu, sehingga win-win, ya. Dia beruntung, saya beruntung. Ya. Inilah yang dikategorikan dengan ilmu LOA, teman-teman. Law itu adalah hukumnya, attraction itu adalah menarik. Bagaimana kita meng-attract sesuatu hal yang kita inginkan, teman-teman. Dengan apa? Dengan emosi kita yang tenang tadi, teman-teman. Artinya apa? Kita memberikan respon cinta lagi kepada orang gila tadi. Ya. Cepat-cepatlah keluarganya menemukan dia, supaya dia hidup layak, bersih. Itu yang harus kita responkan. Sehingga respon kita itu diketahui oleh alam semesta, diketahui oleh malaikat, oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena apa yang kita respon, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu merupakan doa yang tidak kita sadari, teman-teman, ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, ada apa yang kita rasakan, itu juga merupakan ada energinya, ada vibrasinya. Nah, terus apa yang menyebabkan teman-teman belum mau melakukan ini, sehingga belum datang keberuntungan itu dalam kehidupan teman-teman, Bapak Ibu semua, ya. Kenapa hidup saya kesialan? Coba periksa dulu apa yang selalu terakses di hatinya, di perasaannya, di batinnya, sehingga yang kita harapkan keberuntungan malah kesialan yang datang, teman-teman. Ini fundamental sekali, ini sangat dasar sekali. Bagaimana kita dalam menjalani hidup itu, batin kita mempengaruhi untuk hidup kita, teman-teman. Batin kita mempengaruhi uang-uang kita, untuk kebutuhan kita kah, nafkah kita kah, untuk apa lagi, teman-teman? Untuk kebutuhan keluarga kah, ya? Atau untuk keinginan-keinginan kita, atau untuk ibadah kita, teman-teman? Haji kah, umroh kah, atau ada hal lain yang kita inginkan? Nah, bagaimana hal-hal yang kita inginkan ini datang, teman-teman? Datang dalam kehidupan kita dengan kita men-attract-nya menggunakan perasaan batin yang tenang, yang power, yang positif tadi. Ya, responlah dengan cinta, teman-teman. Semua itu terhubung. Apapun faktanya orang yang kita lihat, apapun keburukan orang yang kita lihat, tetaplah respon dengan baik. Ya, karena kita everything is connecting, saling terhubung. Ya. Terus kita menghubungkan apa diri kita, ya, ke semesta itu, hal-hal yang baik kah atau hal-hal yang tidak baik, teman-teman? Ya. Bagi teman-teman yang ingin ya mendapatkan pengetahuan fundamental ini dalam menjalani hidup, teman-teman bisa hubungi saya untuk private coaching kah, seminar online kah, ataupun seminar offline, teman-teman. Karena ada free buku Memaafkan Mendatangkan Keberuntungan. Serta akan ada seminar online free bagi teman-teman yang sudah mengikuti 3 kali sesi terapi, ya. Oke, baik teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, teman-teman, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang tersadarkan, orang-orang yang peduli akan kesehatan jiwanya, agar raganya ikut sehat, teman-teman, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terbiasa dengan obat-obatan yang bahan kimia itu. Pikiran 90% mempengaruhi kesehatan ragamu, makananmu hanya 10%. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.